Halo, selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai sistem layanan mandiri difabel untuk pemenuhan capstone project di PT Mari Belajar Indonesia. Di sini ada saya sendiri, Nike Indonesiaan, beserta teman saya Siti Mutamima sebagai presentasi 1 dan Wafcika Nur Makamila sebagai presentasi 2. Di sini kami ingin menjelaskan ada latar belakang yang membuat kami dan mendorong kami untuk membuat sebuah sistem ini, di mana awalnya kami mengambil sebuah latar belakang mengenai setiap warga Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di Indonesia, dan hak tersebut tidak hanya untuk negara normal saja, warga negara normal, tetapi umumnya juga untuk penyandang difabel. Penyandang difabel pada umumnya mempunyai hambatan yang lebih berat daripada masyarakat normal lainnya, dikarenakan mereka harus menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan kebutuhan yang ada. Dan biasanya penyandang difabel juga memiliki banyak sekali keterhambatan yang harus mereka hadapi sendiri untuk dirinya, salah satunya menjalani aktivitas sehari-hari. Penyandang difabel juga memiliki keterbatasan termasuk dalam akses berbagai fasilitas publik, seperti salah satunya jalan kaki yang tidak bisa diakses mereka karena mereka memiliki sebuah problem. Dan selanjutnya, mengenai apa masalahnya? Nah, difabel bukan hanya merupakan orang-orang penyandang cacat saja sejak lahir, melainkan juga korban bencana alam ataupun perang yang mendapatkan kecacatan di tengah-tengah hidupnya, maupun para penderita penyakit yang mengalami gangguan aktivitas yang selayaknya baik gangguan fisik maupun mental. Dan kita tahu jikalau penyandang disabilitas memiliki beberapa jenis gangguan yang menyebabkan mereka mengalami keterhambatannya. Dan biasanya orang yang menderita gangguan difabel biasanya tergolong sebagai berikut, salah satunya tunanetra atau yang mengalami kebutaan, tunarungu mengalami ketulian, dan tunawicara yang tidak bisa bicara ataupun bisu yang kita ketahui, dan tunadaksa sebagai cacat tubuh, dan tunagrahita sebagai cacat mental, dan tunaganda atau yang bisa kita kenal sebagai komplikasi antara 2 atau lebih bentuk kecacatan. Dan selain itu kita tahu jikalau difabel juga dibedakan penderita yang intelektual maupun fisik. Dan apa masalahnya? Nah, kebutuhan difabel dalam akses publik, khususnya di Indonesia, sangatlah minim kita ketahui. Bahkan di kota-kota besar, tak jarang pula banyak mereka yang tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas publik dan masyarakat sekitar. Dan umumnya biasanya orang-orang yang menderita difabel atau yang kita kenal sebagai disabilitas mendapatkan perlakuan yang tidak sama seperti masyarakat lainnya. Namun, itulah yang kami sebutkan, kami berupaya untuk mendorong setiap layanan tersebut agar mempermudah kaum difabel untuk memberitahukan setiap hal-hal yang ingin mereka sampaikan, dan agar penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam aspek kehidupannya sama seperti warga negara lainnya, maka diperlukanlah langkah yang tepat untuk memastikan adanya akses bagi penyandang difabel ke lingkungan fisik, diantaranya akses transportasi, informasi, dan komunikasi. Dan termasuk sistem yang teknologi, informasi, dan komunikasi ini, serta akses fasilitas dan jasa yang dapat mendukung kemandirian dari teman-teman disabilitas. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya, Siti. Ya, terima kasih Kak Nika. Selanjutnya ada mengapa masalah itu penting. Alasannya karena penyandang difabel ini memerlukan sebuah kunci utama untuk membuat sebuah terobosan baru, untuk melakukan sebuah inovasi dalam mengembangkan sebuah ide dari komplikasi masalah yang ditimbulkan. Contohnya pada layanan sistem difabel ini masih terbengkalai dan membuat banyak sekali penyandang disabilitas tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah dan bagi masyarakat sipil yang ada di sekitar mereka. Dengan adanya itu, maka masalah kita dapat memberikan sebuah asumsi untuk setiap pemecahan dari asumsi masalah yang ada dan mengembangkannya menjadi sebuah inovasi. Selanjutnya ada solusi. Solusi sendiri merupakan sebuah pemecahan masalah yang akan menjawab setiap pertanyaan dari masalah tersebut. Contohnya, dari masalah sistem layanan mandiri teman difabel ini memberikan solusi bagi warga sipil agar mampu membantu setiap teman difabel dalam mendapatkan haknya seperti
disabilitas mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan, tanpa adanya perbedaan dari faktor fisik maupun intelektual. Dan mereka juga diperlakukan sama seperti warga lainnya, maka diperlukan sebuah langkah yang tepat untuk mendapatkan akses bagi penyandang difabel. Dari dalam lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, dan termasuk sistem teknologi informasi dan komunikasi, serta akses ke fasilitas dan jasa. Selanjutnya ada problem solving, yang mana solusi yang telah ditemukan oleh tim kita ini yaitu untuk mengatasi, membantu, dan mendukung setiap pemecahan masalah yang terjadi pada teman penyandang difabel. Ini diantaranya adalah adanya penerbitan sebuah laman di mana masyarakat dapat melakukan pengaduan, penyampaian aspirasi, dan menggali informasi yang berusaha menghadirkan satu sistem layanan dan menampung ketiga kebutuhan tersebut, sehingga pengguna dapat melakukan ketiga kebutuhan tersebut dalam satu platform tanpa kesulitan menggunakan platform yang berbeda. Platform ini dimodifikasi dengan adanya chatbot sehingga tiga kebutuhan tersebut dilakukan secara real-time dan berguna sebagai bukti atau metode yang nyata tanpa khawatir jika terjadi tidak ada balasan pesan ataupun pengaduan masyarakat pada sistem. Yang terakhir ada adanya pos pengaduan yang di dalamnya disajikan nomor-nomor telepon yang dipercaya untuk memberikan informasi seputar difabel. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Wafika. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mengapa solusi ini diyakini efektif? Yang pertama, aplikasi tersebut dapat mempermudah melakukan pengaduan, menyampaikan aspirasi, dan menggali informasi bagi penyandang disabilitas. Yang kedua, sistem tersebut dirancang dengan metode chatbot yang mana dapat diakses kapan saja dengan mudah. Yang ketiga, membina penyandang disabilitas agar bisa lebih adaptif dengan perkembangan teknologi. Dan yang keempat, memperbaiki seluruh ekosistem hukum di Indonesia agar bisa menjalankan hukum yang semestinya dan tidak berpihak pada pihak manapun. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.